A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat sidang salat subuh rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati ketua Masjid Sabirin dan seluruh pengurus. Yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kami, Bapak Imam yang ada di lingkungan Masjid Sabirin. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para ustadz, para ulama cerdik pandai yang hadir di subuh ini. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu sekalian dan Ketua Majelis Taklim Masjid Sabirin, serta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak yang hadir pada subuh ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan Allah umur panjang yang berkah, diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, wasyi'an, mubarakan, diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala macam penyakit. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah cabut sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita sampaikan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau mengambil momen hari ini sudah tahun 2023, walaupun dalam bentuk Masehi, tetapi ini merupakan iktibar, pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, berarti bertambah atau berkurang umur itu? Kurang ya. Kalau dijatah umpamanya 70, berarti berkurang 1. Semakin mendekati ujung. Semakin mendekati ujung. Kalau yang bagian sini dikasih jatah 60, udah bertambah 1 tahun lagi. Berarti umur berkurang, hitungannya bertambah, umurnya tambah kurang, semakin dekat gitu. Kalau ibu ditambah waktunya, kalau waktunya dikasih Allah cuma 63, nah berarti ini udah bertambah umurnya tapi berkurang umurnya. Nah, gitu ya. Di sini mau berapa Pak tambahnya? Mau berapa umurnya?
Rencana sampai kapan? 75. Iyalah. 75. Ya. Tadi malam saya tabligh akbar muhasabah, saya tanya, Bapak rencana sampai kapan? 100 lah Pak. 100 masih bisa jalan Pak. Masih. Nambah pun bisa Ustaz. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau sini 75 cukup. Iya. Yang berkah ya. Kalau berkah 60 gimana? Lewat ya? Oh, lewat. Alhamdulillah. Lewat Pak ya. 60 berapa? Tinggal nunggu aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kan doa kita tadi, moga kita diberikan umur panjang yang berkah, berikan rezeki yang halal dan thayyiban wasi'an mubarakan, rezeki yang halal, yang baik, yang luas, yang berkah, diberikan kesehatan. Nah, itu yang paling penting kita. Baik. Jadi dengan situasi seperti itu, dengan mengambil momen ini, maka hendaknya kita jangan sia-siakan momen ini untuk muhasabah. Nah, itu. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu menghitung-hitung. Menghitung-hitung. Ya. Muhasabah diri berarti menghitung-hitung diri. Sekarang pertanyaannya, mau yang ngitung itu kita sendiri atau Allah yang mau hitung? Sendiri Pak. Kalau Allah yang sudah menghitung, itu bukan muhasabah lagi, tapi pertanggungjawaban. Maka kata Rasul, ya, hasabu anfusakum, hisablah dirimu sendiri dulu, ya. Hitunglah dirimu sendiri dulu, qabla an tuhasabu, sebelum Allah yang akan menghitungnya. Kalau kita menghitung diri sendiri dulu, ibarat sutradara, sebelum film ditayangkan, dilihat dulu. Kalau ada tayangan-tayangan yang tak pantas, cut. Ada ucapan-ucapan yang tak pantas, cut. Dipotong dulu. Tidak disiarkan. Ya. Diganti dengan yang pantas. Itu kalau kita yang hitung sendiri. Kalau sutradara tuh yang hitung. Tapi kalau Allah yang hitung, tidak bisa. Ya. Menyesal kita. Kalau sudah Allah yang menghitung, menyesal. Maka Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ketika seorang hamba yang celaka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dosa. Ya. Lalu dia berkata, ya, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, absarna, tapi saya dah melihat ya Allah, azabmu pedih. Wa sami'na, saya telah mendengar ya Allah, azabmu sangat dahsyat. Dan dia merasakan sendiri azab itu. Farji'na, kembalikan kami ya Allah. Rupanya begitu pedihlah azab itu. Begitu dahsyatlah azab itu. Na'mal solihan, kami nak mau amal soleh. Kembalikan kami mau beramal soleh. Kembalikan kami mau ke masjid. Kembalikan kami berinfak. Kembalikan kami nak mau baca Quran. Kembalikan kami baru mau sholat, baru mau puasa, baru mau haji, baru umroh. Kembalikan kami untuk beramal soleh. Ya. Inna mukinun, sesungguhnya kami baru yakin. Balik, bisa nggak balik? Nggak bisa. Menyesal yang tak ada ujungnya. Nah, menyesal yang tak ada ujungnya. Tuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Maka dengan momen perpindahan tahun Masehi ini, ya, hasabu anfusakum. Mari kita hitung diri. Sudah
sampai di mana bekal kita untuk menuju hari akhirat. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya apa yang kita lakukan setiap hari itu bernilai untuk esok hari. Esok hari itu maksudnya kemana, Bu? Akhirat. Jadi orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, taqullah, ittaqullah, dan orang-orang yang bertakwa itu punya misi di dunia ini. Dunia, kubur, akhirat. Itu misinya. 3, Pak. Dunia, kubur, akhirat. Orang yang beriman dan bertakwa itu punya misi 3. Dunia, kubur, akhirat. Dunia bahagia, kubur dapat nikmat, masuk itu. Itu iman dan takwa. Tapi kalau kita tak punya iman dan takwa, ini kita buktikan nanti. Ya. Apakah kita sudah beriman dan bertakwa? Karena Allah bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 200, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi may yaqulu, dan sebahagian manusia, sebagian ya, sebagian bukan semua, ya. Mereka berkata, Rabbana atina fid dunya, apa tulisannya? Apa? Bukan. Ya. Wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Sebahagian manusia, kata Allah, itu dia hanya minta, ya, dunia saja, tapi akhirat tidak dapat. Itulah orang yang tak beriman dan tak bertakwa. Dia hanya minta dunia saja. Contoh, ini kita buktikan nanti pada diri kita. Nah, nanti kau kalau udah besar jadi dokter ya. Dokter top. Berarti misinya sampai mana tuh? Sampai mana, Pak? Dunia. Karena dokter itu tidak bisa nanti dia nyuntik malaikat di kubur. Kubur tidak dapat. Ya. Kayak cuma dokter tok. Nah, nanti kalau udah besar kau jadi tentara ya. Tentara tok. Udah jadi tentara, bangga bapaknya, bangga mamanya. Ya. Tidak dilihat lagi ibadahnya dan semuanya, ya, tentang keimanan dan ketakwaan. Itu dunia tok, berarti visi kita cuman dunia. Nah, coba kita sadari itu. Kita lebih risau, anak kita nggak bisa bahasa Inggris, lebih risau daripada membaca Quran. Nak, kau belajar bahasa Inggris baik-baik, nak. Kau nak masa depan kau di mana? Berarti misinya cuman dunia. Harusnya, nak, ini udah mau maghrib, pergi sana ngaji di Sobirin. Murid kita bertambah atau berkurang, Pak Ketua? Berkurang. Coba. Berkurang. Berarti orang tuanya punya misi cuman dunia saja. Harusnya ramai. Bertambah ramai. Harusnya orang-orang tua di lingkungan Sobirin ini, Masjid Sobirin ini, lebih risau ketika anaknya tak ngaji. Di rumah tak ngaji, di masjid tak ngaji, main game, nonton sinetron, judi online. Itu yang ditengok anaknya itu, tak mau ngaji. Tak risau. Nah, kau udah umur berapa? Ikro berapa sekarang?
Iqra 4 Pak. Kok Iqra 4 terus? Dari dulu tahun 2002 Iqra 4, 2003 Iqra 4, 2024 Iqra 4. Kapan naiknya? Rupanya dia pergi ke masjid, tak pergi ke masjid Pak. Asal malam itu. Nanti Isya dia pulang, tak ngaji rupanya. Itu harus lebih risaukan. Kalau kita merisaukan anak kita tak pandai baca Quran, sholatnya tah cemana, risau kita, ya. Ibu-ibu cerewet dengan anak, nggak baca Quran kau. Ya. Ibu-ibu cerewet, kan ibu-ibu yang sering cerewet. Kalau bapak kan tenang-tenang saja. Ada yang nggak bapak di sini, bapak di sini cerewet. Kalau tidak ngaji, kadang kan ibu-ibu lihat anaknya main game, kok ini main game terus, tidak ngaji kok. Itu ibu-ibu yang punya misi dunia, kubur, dan akhirat. Merisaukan anak tak pandai baca Quran, berarti dia visinya sampai akhirat. Tapi kalau dia nak sana belajar bahasa Inggris, mahal mak, 2 juta sebulan, kecil itu. Ngaji tidak ditanya-tanya, walaupun sebulannya berapa? 25 juta. 25.000 sebulan. 25, gara-gara 25.000 itu berkurang-kurang. Tidak ada berkurang yang ngaji, berkurang yang ngaji, berkurang yang ngaji. Akhirnya tinggal 2. Tapi alhamdulillah masih banyak juga Pak ya. Lumayan ya, lumayan lah kata ketua. Ya, masih ada lah bernapas. Ya. Lumayan lah. Nah, itu yang susah. Karena kalau begitu tuh berkurang terus. Padahal sebentar ngaji itu. Dari habis maghrib sampai habis isya. Coba lah. Di sini dididik mengaji, sholat, berzikir. Sama ustadz kondang. Imam. Pak Imam mana? Tidur. Oh, iya. Ya. Coba. Nah, ibu-ibu sekalian, ini menghimbau nih. Saya mewakili ketua. Yang belum ngaji, ngajilah anak-anak. Karena yang ditanya di kubur itu bahasa Quran, bukan bahasa Inggris. Gak ada ditanya is God. Bagaimana bahasa Inggris ya, Pak? Wah, itu yang tadi saya nggak tahu. Ya. Saya yang tahu ma rabbuka. Siapa Tuhanmu? Ma dinika. Apa agamamu? Ma nabiyuka. Siapa nabimu? Bukan is you God. Mantap. My God. My God. Depan rumah. God. Coba. My God kesumbat. Ya. Begitu. Apakah nanti malaikat di kubur itu menjawabnya dengan bahasa Inggris? Dia mau? Tidak mau. Marab buka. Apa tadi Pak jawabnya? My God Allah katanya. Bahasa apa itu kata malaikat tuh? Bingung aku. Udah masuk neraka aja kau katanya. Daripada pusing-pusing gitu. Nggak tahu malaikat tuh bahasa Inggris. Ya. Nggak tahu Pak. Maka sekali lagi, kalau ada anak kita sudah umur 10 tahun belum bisa baca Quran, berarti keluarga itu misinya cuman dunia saja. Dunia, kalau makan sampai sini saja. Tadi malam makan apa Bu? Bakar ayam. Enaknya sampai mana? Sampai sini. Sampai sini Pak. Bakar jagung. Sampai sini. Enak sampai sini. Apa yang paling mahal? Pizza. Sampai sini. Apakah sudah lewat di sini? Ibu sayang mengeluarkannya? Tadi malam makan pizza. Pagi saat mau ke belakang. Sayang pizza. Tidak usah dikeluarkan lagi. Penyakit. Tidak ada dunia yang mana? Seperti yang saya bilang tadi.
Rasul 63. Maka umatnya tak jauh-jauh dari situ. Tak jauh-jauh. 63. Tak jauh-jauh, Pak. Paling jauh 90. Jarang 90, Pak ya. 90 itu dah payah, tak bisa apa-apa. Di tempat tidur aja. Semua keluarganya sudah ikhlas. Tapi tidak mati-mati. Ada. Dipanggil Ustaz, minta tolong Ustaz. Mama ini. Ya tahu? Udah 92 tahun. Akhirnya kita baca Yasin. Bukan untuk matikan mama kalian sebenarnya. Tapi minta sama Allah yang terbaik. Sebulan dibaca Yasin, sebulan tidak mati-mati. Akhirnya panggil lagi, kita bersedekah, kasihkan yang terbaik, baru mati. Coba. Coba baru mati. Ada yang minta tadi malam 100 Pak Ustaz, yang 90 aja semua udah ikhlas. Coba. Buat susah itu. Tapi kalau 100 sehat walafiat masih gagah seperti beliau-beliau ini boleh juga. Tapi fitrahnya jarang. Ya. Rasul 60 itu beliau sujudnya sudah pakai tangan. Maksudnya tahu, Pak? Aduh, ini ya. Sudah begini Rasul tuh sujudnya. Sudah 60 tahun itu Rasul sujudnya begini. Itu hadis Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Rasul wafat. Karena dia cerdas, mengejar banyak hadis, menghafal banyak hadis. Tapi ketika Rasul pertama kali diwajibkan sholat, ada hadis Ibnu Hajar Uhail. Beliau masuk Islam setelah Nabi diangkat Rasul. Masih muda. Nah, Rasul sujudnya pakai ini. Wah, ini. Tapi ketika umur 60 Rasul udah begini. Boleh nggak tuh? Boleh. Yang nggak boleh pakai ini langsung. Jadi nggak boleh. Nah kalau sudah begitu, berarti tanda-tanda. Ada yang sujudnya dawi itu. Tanda-tanda. Tanda-tanda ada sakit ininya. Ini mohon maaf. Ada yang ruku yang begini. Tanda pinggang lah sakit. Ya, samurat. Gitu, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Jadi tidak jauh-jauh. Ya. Maka kita berdoa diberikan umur panjang yang berkah. Kalau berkah itu sehat, ya, sehat, kuat, ibadahnya masih sempurna. Kalau laki-laki masih bisa nambah, ya, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, apakah kita mempunyai visi dunia, kubur atau dan akhirat? Coba kita introspeksi diri saat ini. Dilihat keluarga kita. Kalau hanya kita gembar-gemborkan, kau mau jadi apa nak? Ma ta'kuluna min ba'di, ma ta'kulu min ba'di. Kau nanti makan apa? Kau nanti makan apa? Kau jadi apa? Gimana nanti kau masa depanmu? Kalau tidak jadi dokter, kau bagaimana masa depanmu? Nggak jadi ini, masa depanmu gimana? Kau makan apa? Itu masih dunia. Tapi ma ta'buduna min ba'di. Kau nyembah apa nak? Kalau aku nanti mati. Maka sebelum aku mati, pandailah baca Quran, pandailah sholat, ya, rajinlah ibadah, supaya kalau aku mati, mama bapakmu ini sudah mati, kau tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah sudah ngomong di surah Al-Baqarah, "Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah
min khalaq. Mereka hanya meminta dunia saja, tapi tidak mendapatkan akhirat. Tapi yang 201 mengatakan, wa minhum may yaqulu, dan sebagian mereka ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Lanjutnya, wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu dia. Dan surah Al-Asr dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, iman, ittaqullah, dan bertakwa. Misinya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya apa yang kita lakukan di dunia ini, ya, itu semuanya bernilai untuk akhirat, untuk dunia, untuk kubur, dan untuk akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jangan ragu-ragu. Pasti Allah akan berikan pahala. Nah, untuk supaya bisa kita tetap dalam porosnya dunia, kubur, dan akhirat, Allah menyuruh kita untuk hasabu anfusakum. Rasul juga menyuruh hasabu anfusakum qabla antuhasabu, sebelum Allah menghisapnya. Bagaimana cara menghitungnya supaya kita tetap dalam poros dunia, akhirat, dunia, kubur, dan akhirat? Maka Allah menyuruh kita menghitungnya day by day. Wah, itu bahasa Bangkinang tuh, Pak. Day by day itu hari per hari ngitungnya. Ada day by day, ada moon by moon, ada years the years. Bahasa Bangkinang semua tuh, Pak. Ketua yang canggih itu bahasa itu. Ya. Years the years itu tahun per tahun. Moon by moon, Maimunah. Bulan ke bulan. Tapi Allah menyuruh day by day, hari per hari. Perintah Allah. Allah berikan pengumuman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ash, demi waktu, demi penghujung hari. Kalau kita mengartikan demi waktu, di tafsir yang lain mengatakan demi waktu asar. Tafsir yang lain mengatakan demi penghujung hari. Innal insana lafi hus. Ini pengumuman Allah. Sesungguhnya kalian itu sudah dicap merugi saat lahir di dunia. Maka keluarlah dari kerugian itu. Allah kasih kata-kata illa. Illa itu cara keluarnya. Supaya tidak termasuk dalam lingkaran yang merugi, keluar pakai kata illa. Bagaimana caranya? Hitunglah day by day. Hitunglah dari, kalau Islam kan pergantian harinya kan ba'da azan maghrib, berarti berganti hari. Berarti dari maghrib tadi sampai nanti asar, hitung diri kita, hitung anak kita, bukan jumlahnya, amalnya. Hitung suami kita, bukan istrinya, amalnya, ya. Hitung semua keluarga kita, apakah amalnya sudah bisa illa, sudah keluar dari, sudah kecuali dari yang meru. Karena Allah bilang illalladzina amanu wa amilus sholih wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sudah begitu belum? Hitung dari maghrib,
Kalau kurang baca Qur'annya, ketika waktu asar nanti dihitung, kurang aku baca Qur'an. Tambah lagi, sebelum bergantinya hari. Sebelum maghrib. Sholat. Ya. Dilihat sholatnya. Ya. Infak. Kalau infak kurang, sedekah kurang, kejar. Sebelum berganti hari. Pokoknya amal-amal soleh, ya, itu kejar sebelum bergantinya hari. Maka surat Wal Asr ini, kalau nggak ada Al-Quran pun sudah cukup untuk membawa umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Karena Allah beri pengumuman, Allah berikan kisi-kisi orang yang merugi, tapi Allah berikan jalan keluar supaya keluar dari orang merugi itu. Wal Asr itu. Maka kita lihat nanti, apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Apakah hari ini sama saja baca Qur'annya, amal ibadahnya, atau apakah hari ini lebih buruk daripada yang kemarin? Itulah orang-orang yang celaka. Sama saja merugi, yang terbaik itu lebih baik. Sedangkan wal asr, waktu berjalan terus, umur berkurang terus, berkurang terus. Apakah dengan berkurangnya umur dan semakin dekat dengan jatah umur, kita masih dalam porosnya dunia, kubur, dan akhirat? Ataukah kita tergelimang dengan dunia saja? Ini syair yang ada di Arab. Ceritanya begini. Ada seorang bos permata. Dia menyuruh penyelam untuk menyelam di laut, mencari satu permata. Lalu penyelam itu diberikan tabung udara yang terbatas. Ya, satu tabung, taruhlah isinya 100%. Apa kata bos tuh? Wahai sang penyelam, selamlah di laut itu, tolong cari permata. Ini aku kasih tabung, ini alat penyelam. Tolong satu permata saja, nanti kau kasih uang, kasih bonus. Jabatan dinaikkan di perusahaan. Baik. Lalu dia nyelam, Bapak Ibu. Ketika 1 kilo menyelam, ketemu dengan ikan-ikan. Tabung udah kurang 20%. Ketemu ikan-ikan. Lupa dia dengan permata itu. Bermain dengan ikan-ikan. Bermain dengan ikan-ikan. Akhirnya yang 20 kurang lagi 10. Tersedak, permata belum dapat. Nyelam lagi 1 kilo. Ketemu dengan tumbuh-tumbuhan laut. Dia pun senang dengan tumbuh-tumbuhan laut. Bermain-main. Sedangkan tabung 70, nyelam lagi kurang 20. Ya. 70 kurang 20, 50. Bermain kurang 10 lagi. Ya. Kurang 10 lagi. Tersedak. Belum, permata belum dapat. Nyelam lagi, ketemu dengan batu-batu karang. Sedangkan tabung tinggal 40. Kurang 20 lagi, tinggal 20. Dengan batu karang tidak cantik-cantik, bermain lagi dengan batu karang. Kurang 10, tinggal 10%. Tersedak lagi, baru ingat permata belum dapat. Dengan modal yang 10% tadi itu, dia cari permata. Dapat. Tapi tabung tinggal 5%. Dengan 5% itu dia mau naik sekian kilo ke atas. Cukup enggak, Pak? Dipaksa, akhirnya permata jatuh ke dasar laut. Dia mau ngejar permata itu, tabung habis. Akhirnya dia tergopoh-gopoh ke atas. Sampai juga atas, tapi permata tak dapat. Maka ketika menghadap bosnya, mana permata tuh, kata bosnya. Tidak ada HP do, cu. Rupanya bosnya orang cu. Tak ada HP do cu. Ada cara. Awak dah mengeluarkan piti, marah. Dapat bonus nggak dia? Dapat pecat. Anak pecat dia. Marah bos tadi.
Itulah kehidupan, kata syair Arab itu. Allah berikan tabung udara yang terbatas. Lalu kita bergelimang di dunia. Bergelimang di dunia. Ketika diberikan Allah cobaan, tersedak, ingat. Tapi tabunglah berkurang. Diberikan sakit, diberikan cobaan, ingat. Tabunglah berkurang. Sakit sembuh, lupa lagi. Ketemu dengan mobil-mobil cantik. Punya mobil, lupa lagi. Ya. Lupa. Ketemu dengan perempuan, lupa. Ketemu dengan laki-laki, lupa. Ketemu dengan benda-benda dunia, lupa. Akhirnya ketika sakratul maut, yang 5% dari itu, baru ingat, diajarkan oleh saudaranya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak bisa lagi ngomong, Pak. Seperti ingin ke atas, nggak punya tabung lagi, tergopoh-gopoh. Ya. Mati dia. Seperti penyelam tadi, permata jatuh. Kalimat la ilaha illallah tak terucap. Jangankan la ilallah, Allah aja nggak terucap. Akhirnya yang terucap yang lain. Padahal kalau sakratul maut itu, Pak, Allah itu kan nama Allah itu yang ngasih nama siapa? Allah sendiri. Sebelum dunia ini ada, makhluk lain ada, Allah itu namanya sudah Allah. Dan Allah berikan nama Allah itu dengan penuh perhitungan untuk kemudahan hambanya. Karena nama Allah itu nyebutnya gampang. Allah, Allah. Tidak pakai mingkem bisa, Bu. Allah. Lidahnya aja turun naik. Allah. Ketika sakratul maut diajarkan la ilaha illallah, dia cuma nyebut Allah. Masuk surga. Tapi orang banyak sakratul maut, naudzubillahi min dzalik, menyebutnya macam-macam. Bala 6. Mati. Supaya di dunia bala 6. Wah, itu yang disebut terus sampai mimpi. Bala 6, bala 6, bala 6. Sampai mati pun bala 6. Padahal susah nyebutnya tuh, Pak. Bala 6. Lebih gampang Allah. Tapi ketika diajarkan keluarganya la ilaha illallah, bala 6. Mati. Ada yang nyebut perempuan Maisarah. Mati. Ya. Itu yang lihat perempuan bergelimang dengan dunia. Ya. Ada yang nyebut laki-laki, ada Junaidi. Mati. Sepuh, mau sepuh. Enggak, bukan Pak Junaidi di sini, masih muda dia. Ini kan tua. Perempuan dari itu suka dengan Junaidi sana. Jadi waktu mati perempuan itu nyebut Junaidi, begitu. Bukan beliau. Beliau nih soleh nih, bukan ya, soleh. Sana ya. Pak soleh ada. Pak soleh. Iya. Nih, soleh. Oh gitu. Nah, akhirnya mati su'ul khatimah. Itulah yang mempunyai visi dunia saja, su'ul khatimah. Tapi orang yang punya visi dunia, kubur dan akhirat, matinya husnul khatimah. Itu aja tujuannya. Makanya reviewlah setiap hari, apakah kita masih dalam poros dunia, kubur dan akhirat. Ya. Maka Allah berkali-kali, wartanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya apa yang kamu lakukan bernilai esok hari, karena esok hari akhirat itu perjalanannya jauh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Allah mengurus segala urusan dunia dan akhirat, dan perbedaan hari antara dunia dan akhirat itu bedanya 1:1000 tahun. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia.
Kalau umur dihitung kita 60, 63, 70, 75 sampai 80 sampai 100 tuh, kalau untuk hitungan akhirat cuman 1,5 menit kita di dunia. Dengan modal 1,5 menit yang diberikan Allah, dengan modal yang segitu, akankah kita dapat azab yang kekal? Azab kubur yang sampai sekarang yang ditimbun itu masih diazab. Kalau memang dia tak punya amal. Apakah dengan 1,5 tahun ini kita mendapatkan nikmat yang kekal di surga? Allah cuma berikan modal 1,5 menit. Dengan 1,5 menit itu manfaatkanlah. Hitunglah. Cuman 1,5 menit Allah nyuruh untuk menghitung. Bukan lama-lama. 63, 70 itu 1,5 menit. Dengan 1,5 menit itu dapat nikmat kubur. Dengan 1,5 menit itu dapat masuk surga. Itulah tujuan kita, Bapak Ibu yang hormati. Maka bergantinya tahun ini, ya, mari kita hitung-hitung diri kita sebelum Allah menghitungnya. Agar kita dalam porosnya dunia, kubur, dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama istighfar, kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah suruh kan Pak ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jama'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril Islam wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril iman wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril ihsan. Wa nawwir qulubana ya Allah binuril Qur'an wa nawwir qulubana ya Allah binuril ikhlas wa nawwir qulubana ya Allah binuril la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nawwir qulubana ya Allah binuril huda wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna minal muttatahirin wa ja'alna min ibadika salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlisin wa lam yaj'alna dhallan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli jannah. Allahumma ja'alna ya Rahman min ahli jannah. Allahumma ja'alna ya Rahim min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah ala khususan hamba-hambamu yang berinfak sedekah di subuh ini di Masjid As-Sabirin dan khusus kepada jemaah Masjid Sabirin, abwaba khair, abwaba barakah, abwaba nikmah, abwaba salamah, abwaba taufik wa hidayah, abwaba sihah, abwaba afiyah, abwaba rahmah, abwaba quwwah, abwaba rezeki, abwaba sabar, abwaba ilmu, abwaba jannah, abwaba sakinah mawaddah wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin wa hafizul Qur'an. Rabbana hab lana ya Allah minas salihin wa hafizul Qur'an. Rabbana hab lana min adwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kepada kami di tahun ini ya Allah kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, dan jauhkanlah ya Allah dari segala macam keburukan-keburukan di dunia dan akhirat. Ampunkanlah dosa-dosa kami di tahun yang lalu ya Allah,
dan tuntunlah kami di tahun yang baru ini Allah untuk menjauhkan diri dari segala macam dosamu. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Mujibas Sailin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.